Selamat pagi, perkenalkan saya Christian Beni Subandio SPD. Saya adalah guru di SMP Penuai Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di LP3 Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMP Penuai Kota Bekasi. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semua anak-anak. Siang, Mister. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Ya, jam 10 kita 10.30 kita mulai. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa diberi kesehatan sampai hari ini. Semua masih terjaga, terlindungi dari virus-virus corona dan berbagai macam hal. Semoga kita bisa sehat, siap untuk belajar pada hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar ya Tuhan bersama Mr. Beni. Berkati agar kami dapat mengerti dengan baik tentang apa yang Mr. Beni ajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Ica. Ya anak-anak, Pak Beni cek kehadiran dulu. Ini semuanya hadir ya, ada 10 peserta. Berarti hari ini tidak ada yang absen, 10 orang hadir semua, puji Tuhan ya. Oke, yang berikutnya kita mau cek dulu audionya. Audio nggak ada masalah ya, semua bisa. Video juga lancar. Cek kerapihan, semua pakai seragam ya. Good, siap. Kita semua sudah siap untuk belajar pada hari ini. Oke, cerita singkat mengenai, mungkin pernah dengar juga ya, tapi yang belum atau yang sudah dengar juga boleh mendengar lagi mengenai Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu siapa? Dia adalah salah satu penemu dan pendiri negara Amerika nantinya ya di tahun. Nah, akhirnya Benjamin Franklin berhasil menjual dan menjual yang disebut dengan nama penangkal petir. Yang kita bisa petik adalah bahwa saat kita mengalami musibah, kegagalan dan sebagainya, jangan kita menyerah, tapi kita belajar bahwa kegagalan tersebut akan membuka kita kepada suatu keberhasilan yang baru, seperti yang Benjamin Franklin dapatkan dan bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling anak-anak. Tetap semangat ya, kalian adalah pelajar-pelajar masa depan untuk menemukan hal baru bagi seluruhnya, bagi human, bagi manusia. Oke, berkaitan dengan materi minggu lalu, coba langsung aja dijawab ya secara singkat. Begini, minggu lalu apa yang terjadi jika ada benda yang bermuatan sama didekatkan? Apakah akan tarik menarik atau tolak menolak atau tidak berpindah? Siapa yang tahu? Tolak menolak, Mister. Iya betul. Itu seperti magnet ya, teman perlu dijelaskan. Itu seperti magnet yang disebut dengan istilah magnet light. Kalau gitu, kalau benda yang bermuatan berbeda, misalkan yang satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif, didekatkan, apa yang terjadi? Saling berdekatan, hingga saling nempel. Iya, tarik menarik nempel ya, betul. Nah, kalau benda kehilangan elektron di muatan negatif, apa yang terjadi? Muatan benda tersebut menjadi bermuatan apa? Kita masih ingat? Positif. Positif ya, Pak. Kebalikannya, kalau benda yang kehilangan yang kelebihan elektron, kelebihan si negatif, maka bermuatan apa? Negatif. Ingat yang berpindah hanya elektron ya, positif. Sekarang jadi penyebab listrik statis itu adalah perpindahan siapa? Tadi yang kamu sebutkan? Elektron. Iya betul. Jadi yang menyebabkan berpindah adalah muatan elektron ya. Jadi listrik statis itu disebabkan oleh adanya perbedaan muatan yang disebabkan berpindahnya elektron. Judulnya garis gaya listrik dan hukum Coulomb. Oke.
tujuan belajar kita hari ini. Kita belajar apa hari ini? Coba tolong dibaca, sila nomor 1. 1. Menjelaskan cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Membuat garis gaya listrik sesuai ketentuan. Yang ketiga, Menghitung besar gaya statis dari dua benda bermuatan yang didekatkan. yang keempat, Menunjukkan hasil dari kegiatan belajar dengan cara yang baik dan benar. jadi ada 4 hal yang kalian pelajari. Nomor 1 sampai 3 itu berhubungan dengan pengetahuan, dan poin keempat itu berhubungan dengan keterampilan. Kita akan ngapain hari ini? Yang pertama, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, lalu mengamati video, lalu mengerjakan LKPD atau LKS, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok, lalu ada kuis atau post-test di akhir. Jadi dipelajari baik-baik ya. Nah, untuk memulainya, kita akan free test dulu. Ya, anak-anak masuk ke itu ya, quiznya. Ini free test, jadi kalau free test itu nggak usah khawatir nilainya berapa aja. Yang penting kalian, tapi ini mau tahu kemampuan dasar kalian, kemampuan awalnya, sudah pada paham atau belum. Oke, sudah semua. Ini Sheila ada 2, satu lagi Sheila yang mana nih? Itu Mister, kan aku join pakai akun itu terus keluar gitu. Oh iya. Aku masuk lagi. Oke, pertama Sheila, kedua Stefania, ketiga Farel. Nah, anak-anak, dari hasil pretest tadi, ternyata yang nomor 1 itu mengenai cara membuat benda bermuatan masih ada yang salah ya. Apa-apaan kita akan pelajari. Lalu itu 2 anak yang salah. Lalu soal nomor 2 mengenai arah garis gaya listrik muatan positif salah. Lalu mengenai garis gaya listrik berpotongan juga masih ada yang salah. Ya. Mengenai menghitung gaya kolom juga belum ya, masih ada yang salah. Nggak apa-apa. Kita akan pelajari nanti pada materi hari ini. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok 1 itu Evander, Audrey, Farel, Indi, Sheila. Kelompok 2 Helena, Bannister, Finland, Stefania, Nailo. Yang belum. Nah, ini nanti ada link Google Docs-nya. Link Google Docs-nya nih Pak Beni akan kirim. Yang pertama kita akan membahas Ya? cara membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara menggosok. Nah, teman-teman, cara menggosok ini adalah cara yang sederhana. Cara menggosok dilakukan dengan menggosokkan bagian suatu benda ke bagian benda lain. Yang kedua adalah dengan cara konduksi. Nah, cara konduksi itu adalah cara membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kemudian cara yang ketiga, cara membuat benda bermuatan listrik dengan cara induksi. Kalau tadi konduksi adalah menempelkan, maka induksi hanya mendekatkan tanpa nempel. Jadi cara membuat benda dengan induksi adalah mendekatkan benda tersebut. Maksudnya di sini adalah benda yang netral dengan benda lain yang sudah bermuatan listrik. Jadi nanti ke anak-anak dalam breakout room-nya dikerjakan bersama-sama mengenai tadi untuk menjawab LKPD yang pertama. Tempatkan muatan positif di tengah-tengah ya kalau nggak salah ya. Ditaruh begini. Iya benar besar. Lalu lihat, yang dilihat apanya? Oh, arah garis gayanya ya. Dari mana ke mana. Titik ini disebutnya dalam, lingkungan disebutnya luar. Jadi kalau ini buat resep. Kalau yang negatif juga sama begitu. Jadi luar. Lalu untuk yang ketiga, pilihnya yang ini terlihat nggak ya? Kolom selalu ada di situ semua?
kelihatan, Mister. Pilihnya macro scale. Nah, ini bisa digeser-geser untuk jaraknya. Ini 0, ini 10, ini muatannya. Muatan negatif, muatan positif. Ini bisa digeser-geser juga. Tuh, positif semua atau negatif semua. Ini digeser-geser dan dihitung ini gayanya. Ini 22,469 Newton. Salah. Oke. Itu aja langsung share screen kalau satu orang untuk mulai mengerjakan langsung di Tidak. Ya, Mister. Oke, sip. waktunya sampai jam Ada. 11.35. Udah kelompoknya lengkap ya. Iya. Boleh share screen Lengkap, salah satu Mister. orang untuk LKPD-nya didiskusikan bersama-sama. Ya, silakan share screen supaya Beni lihat dulu prosesnya. Biasanya. Ya, Nailo katanya mau. Share Zep. Takutnya tiba-tiba keluar. Oke. Mana sih ini ya? Soalnya di sini. Nah. Bukan yang itu, yang bawahnya kan? Masih buka ini, masih buka Google Doc-nya. Bentar ya, sabar ya. Tuh dari yang video juga tuh berarti yang atasnya yang membuat benda menjadi bermuatan. Nah, iya itu. Nomor 4 tadi siapa? Belum ada nomor 4. Belum ada. Nggak jadi udah dijawab. Yang nomor 3 masih kosong. Nomor 3 aku nomor 3. Nomor ya? 3 Oke. Vio. Kelihatan gak sih gue nulis? Gak kelihatan ya? Iya, kelihatan. Itu yang ngasal-ngasal nulisnya siapa? Niat Aku. bukan. Aku ngetes salah. Oke. Oke. Jelaskan cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara menggosok. Iya, digosok bukan ditiup. Cara menggosok dilakukan dengan cara menggosok bagian suatu Ada benda dengan bagian lain gitu gak? Ya, benar. Nah, kayaknya. Coba tanya siapa gitu. Menempelkan Oh, benda tersebut dengan benda yang lain bermuatan. Menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan. Jelaskan perbedaan cara membuat benda menjadi bermuatan. Ini nomor 3 sama nomor 4 sama atau apa? Oh, ini induksi. Beda loh harusnya ya. Iya, itu induksi Iya, sama beda. konduksi. Iya, beda-beda. Berarti tadi nomor 3 itu kan? Ya, nih ya. Let's go. Oke, mantap. Ayo. Tadi Let's soalnya go. bacain dong. Let's go kelompok 2. Tempatkan muatan positif warna merah ke tengah layar. Aku bacain soalnya. Oke. Ya, ini bisa. Itu dari dalam keluar. Kan? Dalam keluar. Dalam keluar. Nomor 1 Iya, berarti Tulis kemanakah dalam garis keluar. gaya yang terbentuk? Dari dalam keluar. Oke. 2. Ketik Muatan langsung. negatif warna biru ke tengah layar. Yang warna Oh biru. iya. Tunggu bentar. Yang itu loh. biru. Iya. Itu di riset dulu. Nggak apa-apa gitu juga sama aja. Nah, udah apa tuh? Nah. Yang terbentuk kemanakah? Dari arah luar garis ke gaya? dalam. Oke, yang ketiga. Tempatkan muatan positif di sisi kiri layar dan muatan negatif di sisi kanan layar pada jarak yang tidak terlalu jauh. Dideketin dong. Jarak tidak terlalu jauh kan, ini tidak terlalu jauh. Itu siapa tuh? Aha. Penulis yang ketiga. Saya tadi udah tulis. Brian. Apa jawabannya, Brian? Dari kiri ke kanan. Dari muatan positif ke negatif. Nah, itu betul. Nah, Oke, mantap. oke. Bentar ya, Bray. Aku benerin ya, Bray. Tepat. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Arah garis gaya muatan positif adalah dari titik-titik ke Dalam titik-titik. Muatan positif itu dari dalam keluar. dalam Ya, keluar. betul. Dalam keluar. Aturan kedua sekarang. Yeay. Yeay. Tempatkan satu muatan positif warna merah ke tengah layar. Oke, terus. Kemudian tempatkan lagi satu muatan positif di dekat muatan tadi. Di dekat, bukan di atas. Amati arah garis gaya yang terbentuk. Apakah terdapat garis gaya listrik yang berpotongan atau tumpang tindih? Sepertinya Garis gaya yang terbentuk.
garis gaya listrik yang berpotongan atau tumpang tindih? Sepertinya tidak. Tidak ada. Nggak ada. Berarti Biasanya nggak tidak ada. ada ya. Tidak ada. Nyebar Ini semuanya adalah jangan ada ini ya, berarti ya. Gaya garis menyebar. berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan dengan jauh-jauh. Garis. Dah hukum kolom, hukum kolom. Emang Berarti yang kedua udah aturan kedua ketiga. Yang ketiga. yang ketiga emang ada ya? Oh yang ini ya? Ya. Iya. yang Membuat kedua- garis gaya listrik. Yang kedua udah? udah ya. Udah. Oh iya, mantap. Sip. Keren juga. Sama. Yang potensialnya yang itu yang warna biru ya. Coba ke charge and fields lagi. Yang ini yang warna biru nih. Bukan itu. Yang Ini ya? biru tuh, Pan. Nah, betul. Tahu tengah-tengah indicator. Iya, sip. Tulis angkanya itu berapa tuh? Ditulis teman yang lain. Masuk ke Google Docs. 562,9. Langsung aja akses langsung Google Docs-nya biar Ivan di situ Oke. aja nggak apa-apa. Ivan di charge and field saja. Oke. Nah, di input sama si yang lain. Berapa tadi? Yes. 562 ya? 562.9. 562,9. Fold. 9 V. Fold. Terus Garis. kalau tambah lagi satu lagi? Tambah lagi, Van. Tumpuk lagi, Van. Di atasnya percis. Tumpuk lagi, Van. Terus, Van. Satu dulu. Jadi berapa rel? Berapa, Van? Ya lu lihat lah. 16, Gua lagi ngeliat. 89. Ya 1689. 16,89. 16,89. Salah. Volt. Tambah lagi, Van. Tahan dulu, jangan nambah dulu. Jangan nambah, tahan dulu. Lihat garis putihnya itu makin banyak nggak dari yang sebelumnya tadi? Wah. Tambah, Nih. Van. Tambah banyak. Tambah. Tulis sampingnya tabelnya. Cenderung banyak garis. Makin banyak gitu misalkan atau makin sedikit. Wah, yang nulis banyak nih. Kalau kamu pindahin dia berubah lagi loh angkanya. Infinity nih. Udah, Nggak Van. pas. Iya, tuh. Tambah satu lagi, Van. Tambah lagi. Tambah lagi, Van. Rel. Teori itu siapa tuh? Rumusnya Yang ada jago tadi MTK ya. siapa di sini? Ayo. Brian. Nailo. Brian. Ryan. Pasti Brian. Aduh. Ryan lah. Hitunglah FC bila Ini lama banget loadingnya. Q bla bla bla. Plus apa tuh? Si JPA simulator ya? Ya. Itu yang pet yang sebelahnya disilang aja. Macro scale. Makro. Ya, pet sebelumnya Iya. disilang aja biar nggak berat. Oke. Sip. Oke, sekarang sesuai. Berapakah FC bila dihitung menggunakan simulator? Oh, belum, Deng. Masih teori dulu ya? Jadi satu orang lagi ngerjain simulatornya. Atau nggak usah itu. pakai Oh iya angkat iya juga oke. nggak apa-apa. Ayo Stefania, 1 plus 1, 1 min 1. Oh, ini ya? Yang nomor 2 ya? Ini 2 plus Oh, iya. Satu, Nah, terus 1 plus 1, 1 min 1. 2 plus 5. Iya benar. Ininya, charge-nya 1 minus 1, bukan minus 10. Minus 1. Sip, Plus? yang merah-merah. Plus 1. oke. Nah, jaraknya dibikin 10 cm. Berarti digeser ke 0. Yang ini digeser ke 10. Berapa tuh newtonnya? 0, berapa? 899. 0,8. Catat di LKPD. Yang teori kan Brian lagi ngitung tuh. Biarin dulu. Ntar sama nggak hasilnya kita lihat. Ayo, Bray. Semangat, Bray. Kalau sama berarti simulator ini valid. Bisa digunakan untuk perhitungan yang soal nomor 2. Bener nggak sih itu? Coba jepret deh, LKPD-nya Jep. Bentar. Oke. Nih ketemu. Wait. Weh, 0,9. Iya itu berarti diituin. Bulatin. Iya dibulatin. Oh iya, Nggak apa-apa. benar-benar. Berarti ini udah Sama. kita move on ke B. Ya, anak-anak ini udah selesai semua ya. Udah, Mister. Tadi seru juga komen lihat kayaknya pada mantap-mantap nih ngerjainnya nih. Mister, saya izin pindah laptop. Iya. Oke. Oke, kita akan mulai presentasinya dari kelompok
kelompoknya siapa nih maunya? Kelompok 2 dulu aja, Mas. Ya. Oke. Sambil saya tanya itu sambil dinilai nih ya. Ayo saya tanya kelompok 2 ya. Iya. Sip. Yuk. 1. Ada beberapa cara membuat benda menjadi muatan. Ada beberapa cara membuat benda menjadi bermuatan. Sebutkan seluruh cara membuat benda menjadi muatan. Itu adalah menggosok, konduksi, sama induksi. Oke, nomor 2. Yang kedua, jelaskan cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara menggosok. Jawabnya adalah dengan menggosokkan salah satu bagian benda dengan bagian benda yang lain. Kesimpulan kalian apa? Kesimpulan kita. Garis gaya listrik. Oke, garis gaya listrik tidak dapat berpotongan satu sama lain apapun muatan listriknya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1. Kelompok 1, sorry. Nomor 1, ada beberapa cara membuat benda menjadi bermuatan. Sebutkan seluruh cara membuat benda menjadi bermuatan. Jawabannya menggosok, konduksi, dan induksi. Ya, betul. Nomor 2. Kesimpulannya makin banyak garis yang dapat terbentuk. Makin besar muatan, makin banyak garis yang terbentuk. Oke, sekarang yang bagian bawahnya. 0,9 Newton, 0,899 dibagi 0,9 Newton, sama. Yang 2A-nya, betul. Iya, betul semua. Pinter-pinter ya. Oke, di stop screen, kami dibacakan hasilnya dulu. Berdasarkan pekerjaan kalian, nah ada di layar nilainya untuk presentasinya sama-sama bagus, nilainya sama-sama 100. Untuk hasil jawabannya tadi kelompok 1 ada yang salah sedikit, tadi yang soal yang hilang maka nilai cuma 95 nih, yang lainnya 100. Kalau kelompok 2 semuanya 100. Bisa diterima ya? Bisa dong. Bisa. Nah, nanti dimasukin ke buku nilai. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah hampir sampai di ujung pembelajaran. Sudah hampir sampai di akhir pembelajaran. Sekarang 1 orang di setiap kelompok masing-masing. Sampaikan kesimpulan kalian dari belajar hari ini. Apa yang diketikin di sini? Kelompok 1. Wakili siapa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Gak apa-apa, nggak ada yang salah ini mah, kesimpulan aja. Atau kelompok 2 dulu boleh? Boleh, Sir. Oke. Nelo kelompok 2 ya? Iya, kelompok 2, betul. Silakan naik. Yang saya pelajarin tuh hari ini tuh, jadi makin besar muatan maka akan semakin banyak garis gaya yang terbentuk. Oke, good. Tadi yang percobaan yang versi motor yang ketiga ya, yang numpuk-numpuk gitu ya, seru ya. Iya benar, Mister. Oke. Kelompok 1 udah ketemu belum? Siapa? Anyone? Evander tadi udah gitu kan? Iya. Apa Evander? Cara membuat benda netra menjadi bermuatan itu ada 3 cara. Menggosok, konduksi, dan induksi. Itu maksudnya. Bermuatan, membuat benda menjadi bermuatan ada 3 cara. Iya. Oke, itu sebagian dari yang teman-teman dapatkan, anak-anak dapatkan. Yang paling enak sebenarnya kita punya kalkulator ya. Kita kalau ada soal fisika, soal ini pakai aja pad-nya. Digeser-geser ke orang-orangannya tadi tuh ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, ini dia. Sekarang kita masuk ke post test. Kerjakan masing-masing dengan jujur. Soalnya gampang. Ya, Pak tuliskan di chat ya. Iya.
3 Brian, juara 2 Vio, juara 1 Farel. Selamat Farel, Vio, dan Brian. Yang lainnya juga bagus ya. Ternyata kita naik skornya jadi 83%, jawab benar. Mantap. Anak-anak, berarti kita sudah berhasil belajar. Cuma yang ini nih, nomor 5 nih masih PR ya. Yang betul baru 42%. Oke, nggak apa-apa. Iya. Nah, oke, terima kasih. Ntar nilainya akan di-save. Sekarang yang terakhir, anak-anak akan diberikan assessment berupa penilaian diri dan penilaian teman. Pak Beni share dulu ya. Ini cepat aja, ini mah nggak ada nilainya. Ini mah cuma untuk kalian melakukan refleksi. Oke, silakan diisi dulu tuh yang forms Google ini untuk penilaian diri, sikap spiritual. Cuma ada 4 soal. Diisi ada skala Likert ya. Pak Beni tunjukkan deh. Sebentar aja. Seperti ini. Tulis namanya di sini siapa. 1 itu nggak pernah. Tidak pernah. 4 tuh selalu. 2, 3 diantaranya. Paham isinya? Kalau sudah submit. Ayo diisi dulu. Waktunya 2 menit. Sudah? Mister. Oke. Kalau sudah, yang terakhir banget, 1 lagi. Kita nilai teman kita. Kita nilai teman kita, namanya penilaian antar teman. Tadi pas kerja kelompok nih, teman kamu nih ya. Kira-kira gimana nih kerjanya nih? Nyebelin nggak? Atau bagus atau enggak? Atau aktif atau enggak? Nah, itu diklik tuh, form Google itu. Diisinya nanti dengan nama teman kamu yang kamu nilai. Nah, teman kamu yang kamu nilai itu begini caranya. Kita Beni share dulu yang ininya. Begini cara nilainya, biar semuanya dapat nilai. Oke, nih kelompok 1 contohnya ya. Evander itu nilai Amanda. Amanda nilai Farel. Farel nilai Indi. Indi nilai Kayla. Kayla nilai Cila. Cila nilai Evander. Itu muter. Kelompok 2, berarti Vio nulis nama Brian. Nilai Brian. Brian nilai Finland. Finland nilai Sevanya. Sevanya nilai Nailo. Nailo nilai Ica. Ica nilai Helena. Kamu tampilkan terus deh ini. Biar kalian itu bisa lihat. Ya, dinilai dulu. Yang sudah, bilang sudah. Nilai ini enggak, itu kok tenang aja nggak masuk ke nilai, cuma untuk refleksi. Jadi kalian dinilai oleh orang lain ya, tidak hanya menilai diri sendiri. Oleh temen lagi nilainya. Sudah, Mister. Dah. Yang berikutnya ada tugas untuk nilai di buku nilai, itu ada di Edmodo. Dikumpulkan 3 hari lagi ya. Jadi nggak hari ini ada tugas di Edmodo. Kalau ini sudah posting. Lihat modul ini. Bentar. Ini ya.
Kerjakan soal berikut dengan jujur. Untuk soal hitungan hukum kolom untuk gunakan PET simulator. Tugasnya itu paling lambat dikumpulkan Jumat 20 Agustus jam 10 malam. Ini tugasnya berupa soal uraian. Nah, sesuai tadi yang telah kalian amati dan membuat gaya listrik dan menghitung bisa menggunakan PET simulator. Oke, untuk tugas nggak ada masalah, semuanya sudah semua, teman udah, mandiri sudah. Dan sebelum kita tutup, tolong tuliskan kesan-pesan kalian hari ini belajar di chat di Zoom saja, ya. Tulis namanya, misalkan ini Nailo 2, gimana hari ini, misalkan seru atau boring atau apa. Untuk penilaian ngajar Pak Beni, sekarang Pak Beni yang dinilai oleh kalian untuk refleksi. Oke, kasih nama ya. Sip. Makasih. Nanti tinggal di Pak Beni buat masukan. Oke. Sambil diketik kita akan mengakhiri. Teman-teman yang lain tulis ketik dulu semuanya sampai ada. Untuk berdoa siang hari ini sebagai penutup kegiatan kita, Pak Beni minta nanti ketua kelas, Evander, untuk kita dalam doa. Oke anak-anak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang kami telah selesai belajar dengan Mr. Beni. Berkati Mr. Beni juga supaya diberikan kesehatan, serta kami juga diberikan kesehatan. Berkati juga apa yang diajarkan oleh Mr. Beni bisa kami mengerti dengan baik dan bisa kami serap dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Evander, terima kasih anak-anak semua. Salam besar. Pelajari untuk pertemuan berikutnya mengenai petir dan kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya untuk belajar pada hari ini. Kita akhiri ya sebentar. Ya, terima kasih.